Keajaiban bahasa lidah adalah tanda pembalikan dari kekacauan bahasa pada peristiwa Menara Babel. Shalom, kita masuk episode yang ke-49 dan mulai episode ini kita akan mulai membicarakan tentang berdirinya gereja, ya. Mengikuti kitab dari Kisah Para Rasul dengan tambahan dari surat-surat Paulus, ya, yang berkaitan dengan perjalanan misinya yang terekam di dalam Kisah Para Rasul. Teman-teman semua, jika salib itu adalah mahkota untuk Yesus sebagai raja mesianik, ya, dan bila kebangkitan Yesus itu menandai awal dari yang sangat penting dari suatu ciptaan baru, maka Yesus sebagai raja itu membutuhkan apa? Kerajaan, ya. Dan hari pertama dari penciptaan baru biasanya kan ada banyak pekerjaan yang terbentang di depan. Siapa sih yang mau jadi raja tanpa bermaksud untuk memerintah dan membangun kerajaan? Dan apa juga arti hari pertama dalam penciptaan baru jika tidak mengolah taman ciptaan baru itu agar berbuah banyak? Inilah persisnya yang dimaksud di dalam kitab Kisah Para Rasul. Yesus memperluas kerajaannya sampai ke ujung bumi. Dan siapa yang dibaptis di dalam nama Kristus menjadi ciptaan baru yang berbuah kehidupan yang berkelimpahan dalam Roh Kudus. Lukas sebagai penulis dari kitab ini membagi dalam 3 bagian yang mengingatkan perkataan Yesus kepada para murid. Kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8, ya. Jadi ada 3 bagian ketika Yesus mengirimkan rohnya dan para rasul bersaksi kepada mereka yang berada di Yerusalem. Kedua, dengan menyebarnya orang-orang Kristen, mula-mula karena penganiayaan dan akibatnya Injil mencapai Yudea dan Samaria. Dan akhirnya ketiga, itu menyorot misi gereja kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, ekspansi Injil sampai ke ujung bumi. Nah, kita pertama untuk membicarakan saksi-saksi di Yerusalem, Kisah Para Rasul atau tindakan, ya, perbuatan para rasul. Kata Injil membangkitkan biografi seorang raja dengan cara yang sama. Kisah di dalam Kisah Para Rasul itu seperti membangkitkan genre sastra kerajaan, ya. Pentingnya Kisah Para Rasul dalam Yunani praksis, ya, mengingatkan filsuf Yunani Aristoteles yang mengamati bahwa katanya sejarah tidak mengajari kita hal-hal yang universal karena yang terjadi adalah sebuah kejadian, katakanlah kebetulan, ya. Namun demikian, Aristoteles memberi catatan bahwa ada nilai-nilai praktis yang didapat saat mempelajari sejarah. Dengan mengamati perbuatan-perbuatan yang baik dan kisah dari orang-orang besar, misalnya, ya, seseorang itu dapat mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang diperlukan untuk membangun misalnya suatu negara kota. Dan kisah yang paling terkenal dan penting di abad pertama adalah kisah Kaisar Agustus, ya, yang terkenal itu tercatat di tahun 14 Masehi. Kisahnya dipublikasikan itu bukan hanya sekedar penghormatan kepada dia, tapi juga untuk memberitahu hal-hal yang patut ditiru. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan Kaisar Agustus memberi contoh bagaimana sebuah kota dan kerajaan Romawi itu dibangun. Dengan membangkitkan genre sastra ini, Lukas sedang berkata bahwa perbuatan-perbuatan praksis, ya, dalam Yunani, para rasul itu menggambarkan suatu contoh kehidupan yang luhur yang diperlukan dalam membangun suatu peradaban yang baru. Bukan sekedar peradaban baru, ya, tapi kerajaan Allah. Seperti halnya tindakan-tindakan dari Kaisar Agustus mendirikan imperium besar Romawi, maka tindakan-tindakan atau Kisah Para Rasul itu membangun imperium universal baru, kerajaan Allah, ya. Lukas memulai kisah para
Kisah Para Rasul itu dengan mengingatkan Theophilus ya, yang pada buku sebelumnya yaitu Injil Lukas menceritakan semua yang Yesus lakukan dan ajarkan. Kisah 1 ayat 1. Pernyataan pendek ini menyoroti pengertian Lukas ya, bahwa kisah Yesus di dalam Injil itu berlanjut di dalam kehidupan gereja. Sebetulnya bagi pembaca yang teliti dapat menemukan bahwa kisah Petrus dan Paulus itu berisikan kisah paralel dengan kisah Yesus. Ya, dalam menulis kedua karyanya, Lukas itu berkomunikasi dengan Paulus ya, bahwa kehidupan Yesus itu diwujudkan dan diteruskan di dalam gereja sebagai tubuhnya. Nah, kehidupan Yesus tercermin dalam kehidupan gereja, bisa dilihat di dalam tabel ini, perbandingan Yesus pada Injil Lukas dan gereja pada Kisah Para Rasul, di mana Roh Kudus turun pada Yesus, Roh Kudus juga turun pada gereja. Lihat ayatnya ya. Yesus berkhotbah pada orang-orang Yahudi, Petrus dan Paulus juga demikian. Pelayanan Yesus dimulai dengan berkhotbah, pelayanan gereja juga dimulai dengan Petrus berkhotbah. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, demikian juga Petrus dan Paulus ya. Orang-orang sakit dibawa ke Yesus untuk disembuhkan. Sama demikian juga Yesus diadili di hadapan Sanhedrin, Paulus juga diadili di hadapan Sanhedrin. Dan Yesus berdoa untuk mengampuni para penganiaya. Stefanus juga berdoa mengampuni penganiaya. Jadi saat Kisah Para Rasul itu dibuka, Yesus memberitahu bahwa para murid untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima apa yang dijanjikan Bapa, yaitu karunia Roh Kudus. Kisah 1 ayat 4. 40 hari setelah kebangkitannya, para rasul itu melihat kenaikan Yesus naik ke sorga. Suatu yang nampaknya sepele ya, tapi sangat bermakna. Ingat di 2 Raja-Raja 2 ayat 9, sebelum Elia itu terangkat ke sorga, muridnya Elisa bertanya, apakah ia dapat menerima 2 bagian roh Elia? Elia menjawab, bila mana Elisa melihat ia terangkat ke sorga, saat itulah tanda ya bahwa Elisa itu telah menerima apa yang ia minta. Dan setelah Elisa melihat Elia terangkat ke sorga yang lalu pergi, maka Elisa itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melebihi perbuatan ajaib dari Elia. Dan sekarang para murid melihat Yesus naik ke sorga. Dan seperti Elisa, mereka akan segera menerima karunia roh Tuhan ya, di saat Pentakosta. Dan pergi untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Petrus mengambil peran sebagai pemimpin apostolik. Ia mengutip 2 mazmur yang berbicara tentang seorang benar yang menderita karena dikhianati oleh sahabatnya. Dan menerapkannya kepada siapa? Yudas yang mengkhianati Yesus. Ya. Ia mengutip dari Mazmur 69 ayat 25 dan 109 ayat 8. Petrus berkata, biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Kisah 1 ayat 20. 12 rasul berperan tidak hanya sebagai saksi tapi juga pemegang jabatan di dalam kerajaan. Bila mana seseorang mati, yang lain harus mengisi kantor apostolik. Menggambarkan pentingnya organisasi dan kepemimpinan di dalam gereja sejak awal. Organisasi ini mengambil bentuk Israel baru dengan 12 pengawas yang mengingatkan kepada 12 anak-anak Yakub dan 12 suku Israel. Fakta bahwa para rasul itu membuang undi untuk memilih Matias, murid yang setia dan saksi Yesus, untuk mengisi jabatan apostolik yang kosong, ini memiliki arti yang penting di dalam terang sejarah Israel. Di dalam kerajaan Daud, tugas-tugas imam itu berasal dari keturunan Harun yang mengurus tempat-tempat suci dan sebagai petugas Allah. Ya, ditugaskan berdasarkan apa? Undi. 1 Tawarikh 24 ayat 5. Dengan mengundi untuk memilih pengganti Yudas yang akan menjabat bertugas di kantor apostolik kerajaan Yesus,
Petrus dan para murid itu mengindikasikan bahwa mereka itu mengerti bahwa kantor apostolik itu adalah kantor imam. Membuang undi untuk pelayanan imam juga mengingatkan kisah pembuka pada Injil Lukas, ya, di mana Imam Zakaria itu dipilih dengan diundi untuk melayani altar dupa. Jadi kisah Yesus di dalam Injil Lukas dibuka dengan imam yang dipilih secara undi di Bait Suci di Yerusalem, dan sekarang kisah gereja di dalam Kisah Para Rasul dimulai di Yerusalem juga dengan juga membuang undi dan pengutusan imam yang baru. Dan kedua aksi Tuhan di dalam dua kisah itu mengambil latar belakang Bait Suci. 10 hari setelah kenaikan Yesus, para murid itu kira-kira 120 orang menurut Lukas, ya, Kisah 1 ayat 15, berkumpul di suatu tempat. Nah, suatu tempat ini memang diasumsikan sebagai ruang atas, ya, ini di mana Yesus itu merayakan perjamuan terakhir dengan para rasul. Tapi kita bisa mungkin sedikit, ya, menantang asumsi ini, ya, yang mungkin bisa jadi kurang pas untuk beberapa alasan. Pertama, ya, ruang atas itu diragukan bisa menampung 120 orang. Katakanlah bisa, pada peristiwa berikutnya kan lebih banyak lagi, yaitu 3.000 orang akan dibaptis. Di mana tempat yang paling cocok untuk para murid berkumpul, berdoa, menyembah, yang dapat mengakomodasi kerumunan yang besar dan cukup air untuk membaptis 3.000 orang. Yang paling mendekati tempat di mana mereka berkumpul adalah rumah Tuhan, bait Allah, ya. Di pelataran bait Allah yang besar itu, seperti yang dilukiskan Lukas pada bab berikutnya, adalah tempat favorit jemaat Kristen mula-mula. Kisah 2 ayat 46 dan kisah 5 ayat 42. Dan sebagai tambahan, ya, tepat di luar gerbang ada saluran tangki untuk ritual mencuci, ya, yang bekasnya itu masih dapat dilihat sampai sekarang, sampai hari ini ada di sebelah selatan bait Allah. Ya, ini kiranya menjadi tempat yang paling ideal untuk membaptis. Dalam Perjanjian Lama, pesta Pentakosta itu merayakan apa? Wahyu Tuhan tentang turunnya Taurat, ya, 50 hari setelah Paskah, di mana Tuhan itu menampakkan dirinya di hadapan orang-orang Israel lewat api dan kilat yang berkumpul di kaki Gunung Sinai. Sekarang pada Pentakosta yang pertama setelah kebangkitan Kristus dan kenaikannya, rumah Tuhan juga dipenuhi angin keras. Dan seluruh murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus yang nampak lewat lidah-lidah api. Kisah 2 ayat 1-4. Pentakosta yang dulu merayakan turunnya hukum adalah inti dari Yudaisme. Dan sekarang Roh Kudus dicurahkan akan menjadi inti dan sumber kehidupan untuk Israel baru. Ya, peristiwa ini mentransformasikan perayaan Pentakosta. Tepat sebelum hancurnya Bait Suci Salomo pada tahun 587 sebelum Masehi, Yehezkiel mempunyai penglihatan bahwa Roh Tuhan meninggalkan Bait Suci karena dosa Israel. Ya, Yehezkiel 10. Kelak, di dalam nubuatnya, Yehezkiel memprediksi bahwa Roh Tuhan akan kembali suatu hari nanti kepada umat Tuhan. Dan kembalinya itu akan dimulai di Bait Suci. Yehezkiel 43-47. Dan sejak kembalinya umat bersama Esra dan Nehemia membangun kembali Bait Suci, belum dijumpai lagi manifestasi kembalinya Tuhan ke Bait Suci. Sebuah manifestasi yang dulu terjadi saat selesainya tabernakel, ya, Keluaran 40, dan saat pembangunan Bait Suci pertama, 1 Raja-Raja 8. Nah, sekarang setelah penantian panjang, Tuhan kembali ke baitnya dan mencurahkan Roh Kudusnya kepada mereka yang percaya di dalam nama anaknya Yesus, memenuhi nubuat kenabian Yehezkiel.
Petrus berdiri dan berbicara kepada orang banyak, ya, dan menjelaskan bahwa pencurahan roh memenuhi nubuat dari Nabi Yoel yang meramalkan suatu hari Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada seluruh umat. Kata-kata Yoel adalah gema dari kisah Keluaran, ketika Tuhan mencurahkan rohnya kepada Musa dan 70 tetua. Dan Musa berdoa pada suatu hari Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada seluruh Israel. Bilangan 11 ayat 29. Sekarang pada Keluaran baru yang lebih besar telah terjadi. Ya, dan keinginan Musa dipenuhi. Seluruh Israel dapat menerima kuasa dari Roh Kudus seperti yang dijanjikan Bapa lewat pencurahan Roh Kudus. Orang-orang Yahudi yang berziarah ke Bait Suci dari seluruh kekaisaran Romawi, dari Afrika Utara, Asia, dan dari Roma sendiri mendengar khotbah Petrus dan para murid, ya, di dalam bahasa mereka sendiri. Keajaiban bahasa lidah adalah tanda pembalikan dari kekacauan bahasa pada peristiwa Menara Babel. Karena dosa, kemanusiaan terpecah dan komunikasi terganggu. Sekarang, dengan manifestasi dari Roh Kudus, orang-orang dari berbagai bangsa itu mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh Petrus tentang Yesus. Lewat Pentakosta, peristiwa Babel itu berbalik arah dan Tuhan mulai mengumpulkan kembali kemanusiaan di dalam keluarga yang universal. Tersebar dan terpecahnya keluarga Adam kepada siapa Tuhan berjanji untuk memberikan berkat-Nya ke seluruh dunia melalui keturunan Abraham, dipersatukan oleh Adam yang baru, Yesus Kristus, melalui pencurahan roh, menandai permulaan dari ciptaan baru dan pemenuhan janji Tuhan yang berkelanjutan. Komunitas Kristen, Lukas menggambarkan ada 4 karakteristik komunitas Kristen awal. Mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, ya, berbagi iman, menciptakan komunitas atau persekutuan, berpusat pada peragaan ulang perjamuan Yesus di dalam Ekaristi, pemecahan roti, dan kehidupan doa. Kisah 2 ayat 42. Iman dan komunitas ini disatukan di dalam nama Kristus Yesus dan tertuang dalam amal kepada sesama. Kisah 2 ayat 45. Inilah sekilas tentang bagaimana hidup dipimpin dan dijiwai oleh Roh Kudus, yaitu membangun persatuan dan komunitas, kebalikan dari tanda dari dosa, seperti yang terjadi di Babel, yang adalah perpecahan dan isolasi. Lukas memulai Injil dengan Roh Kudus itu menaungi Maria, sehingga Yesus terkandung di dalam janinnya. Ya, sekarang memulai kisah para rasul dengan Roh Kudus menaungi Maria juga dan para murid, melahirkan tubuh mistik Kristus, yaitu gereja. Seperti ketika Yesus memulai perjalanan dari Sungai Yordan, diurapi dengan Roh Kudus di dalam manifestasi berupa burung merpati. Murid-muridnya sekarang itu memulai dari Pentakosta yang diberi kuasa dan dibaptis di dalam Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang sama yang memberi kuasa kepada Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan penyembuhan, juga memberi kuasa itu kepada para rasul. Demikian episode yang ke-49 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.